Perhatian, konten ini mengandung sayatan, darah, daging yang lepas, begitu menyeramkan. Buat Anda yang epilepsi atau memiliki penyakit lain, takut dengan darah dan daging, jangan nonton ya. Yuk. Derian. Halo, selamat datang kembali di Derian Siko 89. Apa kabar nih semuanya? Hari ini sesuai janji gue akan praktekin gimana cara penggunaan obat bius atau obat anestesi untuk ikan koi pada praktek operasi kecil untuk mengangkat tumor atau daging yang tumbuh dengan tidak wajar di ikan koi gue Sanke yang umurnya 9-10 tahun. 10 tahun lah, female. Dari kecil tuh emang gue punya, bukan dari belinya udah 5 tahun gitu, enggak. Dari kecil emang udah gue piara 10 tahun yang lalu. Panjangnya sekarang sekitar 64 cm, nggak gitu gede. Koi murahan, bukan koi Blitar istilahnya, mungkin koi Sukabumi, cuman gue nggak buang karena dari kolam gue yang lama. Nah, di bagian pundaknya itu ada 2 titik yang gue bisa bilang sih itu tumor ya. Jadi pertumbuhan daging atau luka parut yang nggak wajar. Nah, tindakan ini harus gue ambil, harus gue sayat. Makanya gue harus menggunakan obat bius. Karena tanpa menggunakan obat bius, nggak mungkin ikan koi gue bisa gue sayat atau potong dagingnya dengan tenang. Dia akan kesakitan juga, gue pun bisa bahaya. Karena silet atau alat potong yang gue gunakan bisa mengenai tangan gue sendiri. Makanya obat bius sangat diperlukan. Nah, yang kedua, sebelum menonton konten ini, jangan lupa ya, yang gue lakukan jangan ditiru. Kalaupun ada yang mau niru, ya di luar tanggung jawab gue. Karena gue bukan dokter hewan, gue nggak ahli medis. Tapi ya dirty job, pekerjaan kotor yang harus gue lakukan. Dalam arti, gue mau nyari dokter hewan soalnya nggak ada yang gue kenal di Lampung. Yang maksudnya bisa asik gue bawa ke rumah ngobatin ikan koi. Kalau ada dokter Handi nih, dokternya ikan koi Indonesia yang ada di Jakarta, bisa dibawa ke Lampung, atau di Lampung maksud gue, pasti kosnya lebih kecil kan, nggak ada dikirim-kirim tiket pesawat dan lain-lain. Gue pasti manggil dokter Handi. Ya dokter ya, jadi maaf ya dokter Handi kalau nonton konten ini, gue lancang melakukan tindakan medis. Dan ini bukan cuma demi konten, walaupun iya, tapi ya inilah salah satu usaha gue untuk menyembuhkan tumor yang ada di ikan koi gue ini. Karena udah gue karantina hampir 3 minggu, kalau dia melenting atau benjolan beseng isian nanah, maaf jorok, biasanya gue karantina, gue pecahin nanahnya, dia ngempes, hilang. Ini 3 minggu gitu-gitu aja. Jadi gue beranggapan oke, ini tumor. Dan bener, setelah gue sayat, emang itu daging. Yuk kita lihat yuk, begini nih. Kita perlukan betadine, silet, obat bius dari koi anestesia milik Kondisi dan juga Keko Koi, korek kuping kapas untuk ngebersihin luka, mangkok yang udah diisi alkohol untuk membuat pinset maupun silet ini higienis, kita celupin dulu nanti, dan bubuk PK untuk ngobatin lukanya. Sarung tangan jangan lupa, ember atau baskom untuk kita naruh ikannya, serokan ikan, kursi operasi. Kita bersihkan dulu serokannya. Ya, kita mulai. Kita buka dulu ini jaringnya. Oke, kita siapkan obat anestesinya ya, merek Kondisi ini.
Perlu gunting ternyata. Satu tutup botol ini 2 mili. Jadi gue coba gunain satu tutup botol dulu ya. Kita coba dulu segini. Kita buka silet, celupkan di air alkohol biar higienis. Betadine siapin. Iya. Kita mulai. Kita tunggu sampai badannya miring. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita tuangkan betadine dulu ke daerah lukanya. Kita ambil silet. Kita potong pelan-pelan. Kita berikan betadine lagi biar tidak infeksi. Ini juga. Oh, sudah mulai sadar. Kita kasih lagi nih. Kalau mulai sadar nih, sedasi lagi.
Baik. Untuk tahap akhir kita kasih bubuk PK. Taruh di jari seperti ini. Tujuannya bubuk PK ini untuk membuat luka cepat kering ya. Selama si insangnya masih bergerak, kata Om Keko, cara penggunaan ini jangan takut. Kalau teman-teman gunain obat sedasi ini, obat bius ini, tapi insang ikan koi kita sudah mulai nggak gerak-gerak, itu wajib untuk segera angkat ke bak karantina yang berisi air bersih dengan dibantu aerator yang kencang gitu. Gue rasa udah cukup. Sekarang untuk pemulihan kita taruh di sini. Udah deh. Doakan cepat sembuh. Cara gue ini nggak terlalu sempurna ya. Tentunya masih kurang higienis, masih kurang safety, penuh resiko. Karena gue juga bukan dokter. Jadi semoga tindakan gue ini bukan cuma buat konten ya, tapi emang gue udah hampir 3 minggu karantina Sanke gue ini di bak karantina ini nggak hilang-hilang. Biasanya kalau ada merenting atau benjolan begitu, kalau dia cuma infeksi, gue pencet, gue pecahin, nanahnya keluar, dia lama-lama sembuh. Ini sih teman-teman bisa lihat ya, kayaknya memang kayak semacam tumor, pertumbuhan daging yang nggak wajar. Jadi emang harus disayat atau dipotong, operasi kecil lah. Jangan ditiru, tapi kalau terpaksa mau lakukannya untuk nyembuhin ikan koi kita ya silahkan. Karena gue pribadi bukan pelit. Kalau ada dokter hewan yang gue kenal, akrab, bisa ngurusin ikan koi, bisa dipanggil ke rumah, gue pasti panggil di Lampung. Ini karena nggak ada sih. Kalau dokter Handi di Lampung ada, gue udah dokter Handi. Gitu deh. Tuh, walaupun ini gue edit, tadi gue potong videonya, tapi gue nggak bohong ya, karena gue nggak ada kepentingan untuk ngebagus-bagusin brand ini. Gue nggak disponsorin, gue review apa adanya. Tuh, tadi dari gue taruh di sini sampai ikan Sanke ini, teman-teman tadi lihat lemes, sekarang udah mulai gerak-gerak begini. Cepet sadarnya nih ya, nggak nyampe 2 menit nih, tuh udah lincah lagi tuh. Pemberian garam sangat diperlukan nih. Selain garam ini fungsinya sebagai antiseptik, membuat air bak karantinanya menjadi higienis dan bisa membunuh kuman-kuman dalam air yang bisa menginfeksi ikan koi gue yang baru dioperasi ini. Garam juga berfungsi sebagai
semacam zat untuk membuat koi itu agak tenang, alias obat anti stres juga nih. Ya, secukupnya aja. Nah, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyain, tulis aja di kolom komen bawah. Apa aja seputar cara penggunaan obat biusnya, cara nyayatnya, dan lain-lain. Dan gue harap sih teman-teman bisa lebih higienis dari apa yang gue udah praktekin. Jangan lupa di subscribe channel ini kalau emang konten ini sangat ngebantu lu, sangat memberikan informasi, dan lu anggap ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, jangan di subscribe. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau nanya-nanya, mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol, karena gue bukan artis, boleh follow Instagram gue, lo boleh DM gue, insya Allah kalau pas lagi ada waktu, senggang, gue pasti bales karena gue bukan artis. Stay safe semuanya, sehat-sehat ya. Corona masih ada, pakai masker kemana-mana, disiplin, jangan berkerumun dulu, jangan liburan dulu kalau nggak penting, tahan-tahan lah. Kita harus bertanggung jawab menghilangkan corona dari muka bumi ini, harus kompak. Kalau nggak kompak kayak gini-gini terus, nggak sembuh-sembuh. Salam Nifiki Goy, assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.